Dengar katanya. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Irjen Polisi Arman Depari menyebutkan, selama masa pandemi COVID-19 yang telah terjadi hampir 1 tahun ini, belum ditemukannya tren penurunan dari peredaran narkoba. Bahkan dirinya mengklaim adanya peningkatan, khususnya peningkatan terjadi untuk kategori penyelundupan. Saya Rudi Zain, reporter dengarberita.com. Bersama saya, Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Irjen Polisi Arman Depari. Assalamualaikum Pak Arman Depari. Dikatakan peningkatan terjadi untuk kategori penyelundupan, Pak. Yang masuk atau yang keluar dari Indonesia ini, Pak? Ya, tentu kalau penyelundupan, kita melihatnya yang masuk ke Indonesia karena kita tidak mengekspor. Tetapi mengimpor, artinya impor dalam arti kata bahwa itu adalah ilegal, sehingga disebut dengan penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri. Sebagian besar berasal dari mana kalau begitu Pak Arman? Ada 2 lokasi atau sumber yang terbesar penyelundupan narkoba ke Indonesia, dan 2 tempat ini atau 2 lokasi sama narkoba yang dihasilkan dan dikirim ke Indonesia, yaitu jenis sabu atau metamfetamina. Nah, ini yang paling banyak diselundupkan masuk ke Indonesia, yang berasal dari daerah ASEAN sendiri. Kalau dulu kita sebut dengan segitiga emas, tetapi sekarang ini lebih populer namanya Delta Mekong. Nah, itu diantara Thailand, Myanmar, dan Laos. Nah, kemudian sumber kedua di daerah Asia Tengah sampai ke Timur Tengah, terutama dari daerah Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Ini sumber yang paling banyak diselundupkan ke Indonesia. Baik. Modus penyelundupan yang dilakukan seperti apa ini Pak Arman? Ada 2 macam modus penyelundupan yang digunakan oleh sindikat. Tetapi kedua modus ini berlainan sistem atau cara mereka melakukan penyelundupan, yaitu yang pertama menyelundupkan dari laut, artinya mereka betul-betul masuk ke Indonesia dengan kendaraan, atau lebih tepatnya dan lebih banyak saat ini adalah menggunakan jalur laut dengan kapal yang mereka bawa dari lokasi produksi atau daerah penghasil, dibawa langsung ke Indonesia, kemudian nanti di tengah laut akan diturunkan dengan metode ship to ship, artinya dari kapal yang dibawa dari sana, kemudian dilansir dengan kapal-kapal lebih kecil. Nah, ini kapal-kapal kecil inilah yang membawa ke pantai. Jadi itu modus. Ya, lokasi lansirnya itu sudah masuk ke wilayah Indonesia itu, Pak Arman ya? Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menentukan karena biasanya kapal induknya itu mothership-nya yang menjadi sumbernya, itu bisa saja mereka berhenti atau berlabuh di perairan internasional. Kemudian mereka mengantar dengan menurunkan skoci kecil untuk mengantar ke wilayah Indonesia ke daratan, atau dijemput dari Indonesia dengan kapal-kapal kecil untuk dibawa balik ke daerah Indonesia. Itu modus yang pertama, biasa kita kenal dengan modus ship to ship. Ship to ship kapal itu, ya. Kapal, ya. Baik. Kemudian modus yang kedua itu memang melewat jalur resmi, pelabuhan-pelabuhan resmi, mungkin juga melalui pesawat udara, dan juga
kapal-kapal kargo. Nah itu biasanya yang dipalsukan adalah dokumennya. Artinya barang yang dikirim atau komoditas yang didaftarkan ke Indonesia itu berbeda dengan isi sebenarnya. Misalnya yang dalam dokumen dicantumkan itu adalah jagung misalnya, tepung, tapi ternyata bukan itu, atau sebagian adalah narkoba. Itu modus yang kedua. Tapi yang paling banyak tadi yang saya sampaikan tadi, modus penyelundupan di jalur laut dengan menggunakan metode ship to ship itu. Ya, artinya memilih jalur ship to ship itu dikarenakan mungkin saja pengawasan jauh lebih ketat jika dilakukan secara jalur resmi, begitu Pak Arman ya? Akan lebih beresiko, mungkin seperti itu. Banyak faktor yang mungkin mereka anggap menguntungkan dalam tanda kutip ya. Yang pertama dulu, dengan kapal yang besar seperti itu akan bisa membawa narkoba dalam jumlah besar. Ya tentu berbeda dengan misalnya tadi saya sebutkan dengan kargo pesawat udara atau pengiriman dengan logistik ekspedisi. Nah kalau ini bisa. Nah, yang kedua, dari segi pengawasan, itu tadi sudah disebutkan, ini panjang pantai kita ini kan salah satu yang terpanjang di dunia. Kalau tidak salah itu sekian 80.000 kilometer atau 8.000 kilometer kalau nggak salah. Baik. Panjang garis pantai kita yang harus kita awasi. Kemudian kita juga berdekatan dengan negara-negara tetangga yang menjadi, tadi saya sebutkan, menjadi produsen narkoba terutama di kawasan ASEAN. Delta Mekong tadi Pak ya? Iya, itu. Ya, dan terus terang saja, ya kita harus mengakui bahwa penjagaan di garis pantai kita ini masih sangat lemah. Kenapa? Di samping memang sumber daya kita belum mencukupi, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya yang lain. Dan lagi, ya kita banyak sekali pulau-pulau terluar yang mereka bisa manfaatkan itu ya Pak Arman ya. Yang mereka manfaatkan. Dengar katanya.